Yesus adalah jawaban. Hari ini podcastnya dengan tema sikap kekristenan dalam bekerja sama di dunia kerja. Saya beri contoh ya, saya beri contoh sedikit lagi. Bagaimana? Apakah boleh nggak kita kerja di toko hijab? Nah, ini seru nih, ini. Lihat dan temukan nanti jawabannya ya. Tuhan memberkati kita. Yesus adalah jawaban. Hari ini kita akan bahas sikap kekristenan ketika berada di dalam dunia kerja, yang dimana tentu kita akan selalu bersama-sama dengan orang-orang yang bukan hanya Kristen. Pertanyaannya, boleh nggak kita itu kerja dengan orang-orang yang bukan seiman? Ayo, apa jawabannya? Atau yang kedua, boleh nggak kita dapat gaji dari mereka? Seumpama pemimpin kita itu bukan orang Kristen. Karena di luar sana banyak pertanyaan seperti ini. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, hari ini kita akan temukan. Atau yang mungkin yang lebih ekstrim lagi. Apa sih pekerjaan yang firman Tuhan katakan boleh? Ataukah semua pekerjaan boleh dikerjakan? Atau ada yang nggak boleh? Hari ini kalau saudara bertanya tentang hal itu, jangan di skip ya. Lanjutkan ini terus, karena Anda akan temukan apa yang menjadi tujuan dan apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Atau lebih tepatnya, Tuhan mau seperti apa dan outputnya seperti apa. Saya akan merasa bahwa podcast ini, saudara yang bekerja dalam bisnis, dalam dunia kerja, Anda akan temukan jawaban ini. Saudara, dan ya ini adalah koneksi kebutuhan kita bersama. Ketika saya merenungkan ini dari saduran banyak pertanyaan, dan saya merasa sangat-sangat luar biasa dengan hal ini. Saya sampai berkata, ini sepertinya pas nih buat teman-teman, buat kita semua. Kalau begitu, mari kita lanjutkan ya. Saudaraku, mari kita lihat dari firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di marketplace ternyata adalah wujud aplikasi kasih Tuhan kepada semua orang. Saudaraku, teman sekalian, Anda ditempatkan di marketplace, di dalam dunia kerja dengan beragam macam agama, suku, latar belakang, supaya saudara menjadi saluran daripada kasih Kristus di tengah-tengah kita. Saudara, sebab kasih itu perlu dipraktekkan. Kalau orang lain tidak akan bisa mengampuni orang yang bersalah, saatnya saudara bisa mengampuni orang yang bersalah. Kalau mungkin juga Anda sulit untuk orang lain yang menganggap bahwa kita hanya bisa mengasihi orang yang baik pada kita. Bagaimana dengan orang yang buruk? Ternyata di dalam dunia kerja, saudara mengaplikasikan pengampunan dan kasih itu. Kasih menutupi banyak dosa. Saudara, kita tidak bisa membayangkan seperti ini. Orang hanya bekerja kepada orang-orang seiman. Kasih itu tidak bisa diaplikasikan. Tapi Anda dan saya bisa bekerja di marketplace karena kasih itu. Jadi tujuannya adalah supaya kasih itu bisa tersampaikan dan dirasakan, dialami oleh banyak orang. Orang nggak mengerti bagaimana kasih Tuhan sampai dengan Anda bisa mengasihi mereka. Sehingga mereka bilang, wah ternyata orang Kristen penuh dengan kasih ya. Buktinya saya bersalah berkali-kali, bahkan saya mungkin sulit untuk diampuni dosa saya. Kok dia bisa baik dengan saya? Ternyata kasih itu begitu luar biasa ya. Dan kasih ini diinginkan oleh banyak orang. Hari ini di sosial media, orang-orang saling menyerang, orang-orang sulit untuk mengampuni. Kenapa? Karena mereka kehilangan kasih. Saudara, apakah menjadi bagian dari kasih ataukah kehilangan kasih itu? Saya berdoa Anda menjadi bagian dari kasih. Anda menemukan tujuan itu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi layanilah akan seorang dengan yang lain.
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu mengasihi bagi banyak teman-teman yang lain. Jadi kalau begitu, Anda mengerti bahwa tidak perlu mengelompokkan diri pada orang-orang tertentu, pada saudara seiman saja. Tetapi Anda ditempatkan dimanapun, Anda bisa jadi berkat. Kalau begitu, pekerjaan seperti apa yang harus saya lakukan? Pekerjaan seperti apa yang tidak boleh saya lakukan? Nah, kita akan temukan ini ya. Sedikit lagi saudara. Kita akan lihat. Saudara, ini menarik sekali. Karena kita akan masuk bagaimana orang Kristen di dalam dunia kerja. Karena ada banyak hal yang kontroversi di dalam hal ini. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang menurut orang Kristen itu tabu untuk dikerjakan. Seperti kalau orang bekerja di sana itu berdosa. Saya beri sebuah contoh aja ya saudara. Jangan ini saya takut ini menjadi viral. Bagaimana kalau orang Kristen itu kerja di toko hijab? Bahkan ketika dia ada bekerja, mungkin dia harus peragakan pakai hijab, atau dia menjadi contoh role model untuk di sana. Bisa apa enggak? Berdosa atau enggak? Saudara, wah ini sungguh-sungguh ini bisa jadi viral nih ya. Tapi saya mengangkat ini karena ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan anehnya seperti ini saudara. Gereja ketika melihat orang yang bekerja di toko hijab seperti itu, ketika dia mau datang ke gereja dan melayani, ada banyak orang gereja, kamu nggak bisa melayani. Wah, apakah bisa seperti itu saudara? Dan ternyata ada ayat loh yang bilang, Matius 5 ayat yang ke-13 ini menarik. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidaklah lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, lihat, kita harus menjadi garam dunia. Bukan berarti dia kerja di toko hijab, kemudian dia kehilangan garamnya. Tidak. Kembali tujuannya. Nah, ini yang salah persepsi orang. Orang menganggap dia kehilangan rasanya sehingga dia memilih pekerjaan itu. Padahal bisa saja dia punya tujuan agar menjadi terang, menjadi garam di sana. Nah, saya punya teman tuh, adalah dia dari seorang artis. Dan saudara tahulah dunia artis itu penuh dengan glamor, penuh dengan berbagai macam lah. Tapi dia mau menjadi artis karena dia punya tujuan supaya dia menjadi garam di sana. Dan anehnya seperti ini, setelah dia menjadi artis, dia ditolak gitu. Untuk masuk ke gereja nggak boleh. Wah, padahal dia hidup benar, dia hidup kudus, dia membawa visi ini. Ya, saya harus melihat ini, saudara, supaya kita ini membuka wawasan dan kita bisa welcoming untuk orang. Lihat baik, tujuannya harus jelas. Kalau tujuannya adalah saudara menjadi garam dunia, maka dimanapun Tuhan suruh Anda atau Anda menempatkan diri di sana, Anda bisa di sana tuh. Bagaimana pendapat saudara? Kira-kira ini menarik nggak? Kalau tiba-tiba Anda diutus ke satu tempat, oke, kita coba bicara tentang politik. Dunia politik hari-hari ini, wah, tidak mudah. Tapi kalau Anda diutus, ada banyak orang menganggap, wah, kalau orang ke dunia politik pasti hidupnya tidak benar, hidupnya korupsi. Benarkah seperti itu? Kalau begitu bagaimana supaya orang Kristen, kalau tidak ada orang yang menjadi garam dan terang di sini? Dan ini menarik saudara. Saya melihat hari-hari ini sungguh luar biasa. Ada Daniel Mananta, dia tetap di artis saudara, tapi dia boleh menjadi berkat. Podcastnya menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dia berinteraksi bukan hanya dengan orang Kristen, tetapi dengan orang-orang yang lain. Dan buat dia jadi berkat bagi orang. Dengan cara itu membawa orang mengenal Tuhan. Ya, kita yang sebagai orang Kristen, orang akan melihat, wah, bahwa Yesus itu seperti ini saudara. Karena benar-benar kita ini juga di perkembangan zaman, itu kita juga terus terang kekristenan harus banyak berubah. Bagaimana? Apakah saudara sependapat dengan saya? Tulis di komen ya untuk ini.
Tapi saya tahu hal ini tentu banyak kontroversi. Ada sepakat, ada yang tidak. Kalau saudara juga boleh berikan alasannya kalau saudara Anda setuju. Saudara setuju juga Anda boleh berikan alasannya untuk hal ini, supaya kita sama-sama bertumbuh dan sama-sama belajar. Saudaraku, setuju nggak ya? Nah, kalau begitu kita mesti ini, ternyata tujuan itu masing-masing kita harus utamakan. Dan yang tahu tujuannya siapa? Orang itu. Janganlah kita menjadi hakim buat saudara kita, tapi justru harus mempercayakan dan mendoakan mereka. Sangat sulit kalau ketika orang itu ketika dia masuk ke satu tempat dan dia ingin jadi garam di sana, bukannya disupport, tapi orang-orang Kristen justru menghakimi, kamu sesat, kamu tidak boleh di situ, kamu tidak rohani. Dan akhirnya apa? Artis-artis itu malah keluar dari keartisan dan melayani di gereja, baru udah dikatakan itu rohani. Nah, saudara terkasih, dunia kerja adalah dunia yang sangat-sangat menarik, karena tempat di mana kita mengekspresikan kasih Tuhan dan tempat di mana kita menjadi berkat. Ini tujuan yang harus kita catat sama-sama, saudara. Karena dengan begitu saudara ngerti tujuannya, bahwa orang, Anda, saya, dan saudara adalah orang-orang yang ditempatkan di dalam dunia ini. Firman Tuhan Matius 5 ayat yang selanjutnya 14 dan sekian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Saudara adalah pelita itu. Saudara tahu? Saudara adalah terang itu. Terang itu haruslah ada di tengah-tengah dunia itu. Tidak bisa ditaruh di bawah atau disembunyikan. Anda adalah terang itu. Dan dimanapun Anda punya visi hal ini, menjadi terang bagi dunia. Wow, kalau begitu Anda nggak perlu lagi ragu dengan apa yang saudara kerjakan. Apakah itu di dunia politik, apakah itu di bisnis, di keartisan, atau di tempat-tempat mungkin toko hijab. Anda adalah terang dunia. Dan terang itu harus bercahaya, ditaruh di atas gantang, supaya menerangi sekelilingnya, ke rumah itu, ke tempat di mana dia bekerja, supaya orang melihat role model anak-anak Allah, Kristus kecil dinyatakan di bumi ini. Wow, ini sungguh menarik. Bagaimana menurut saudara? Saudara, apakah saudara excited setelah melihat tujuan itu? Kalau Anda belum memiliki tujuan, hari ini podcast ini membuat Anda memiliki tujuan. Engkau adalah terang dunia untuk menerangi sekelilingmu, saudara. Dan ini podcast juga membuat gereja Tuhan menjadi welcome, merangkul saudara-saudara yang bekerja yang lain. Berhenti, please, tolong ya, berhenti untuk menghakimi saudara-saudara kita yang bekerja di tempat-tempat yang lain, yang memang tidak semua pekerjaan itu seturut firman Tuhan. Contoh, orang yang maaf kata bekerja di tempat asusila seperti itu, ya tentu itu tidak sesuai dengan firman. Ataukah mungkin orang kerja di pabrik narkoba, itu tidak sesuai dengan firman. Tetapi yang umum-umum, yang dimana dia tidak melanggar firman, gereja Tuhan haruslah memperlakukan mereka dengan baik, yaitu welcome terhadap mereka. Mereka juga bisa kok melayani di gereja, tentu dengan kadar pelayanan. Karena pelayanan itu kan tidak selalu harus di mimbar yang kelihatan. Ada banyak pelayanan di tempat yang lain, mengatur kursi, membersihkan, menjemput tamu, memberi salam kepada orang. Saudara, itu pelayanan, dan banyak lagi pelayanan yang lain. Terlebih, mereka juga adalah utusan-utusan yang saudara harus didik, gereja harus didik. Mereka jadi terang di dalam dunia ini. Engkau harus menjadi gembala buat dia, menuntun mereka, mengencourage, menolongi mereka, sehingga sungguh-sungguh terang ini bisa bercahaya di dalam dunia yang gelap. Saudara bisa bayangkan, kalau anak-anak Tuhan bercahaya di tempat-tempat yang selama ini tempat-tempat itu gelap. Dan wow, saya sangat bersyukur buat
podcast ini, sungguh-sungguh saya berharap itu menginspirasi. Nah, kita akan sampai kepada sebuah tujuan nih. Ternyata, kalau kita baca dari tadi, yaitu ada sebuah talenta yang mendasari orang-orang bekerja. Dan talenta ini yang seringkali tidak muncul, karena ada banyak orang punya talenta, tapi terkubur begitu saja. Di dunia orang mati adalah kekayaan yang tidak didapatkan oleh banyak orang. Dia mengkubur banyak kekayaan di situ. Tapi saudara, saya berharap Anda adalah menemukan talenta Anda. Dan dimanapun di dunia ini Tuhan menempatkan Anda, adalah supaya Anda bisa berkembang, talentamu berkembang. Mungkin dia di toko hijab, karena talentanya adalah marketing. Dia bisa berbicara, dia bisa memarketing. Ya mungkin, ya orang berkata, Anda kan bisa marketing di tempat yang lain. Tapi bukankah talenta itu ketika ditempatkan di tempat yang tepat, sesuai yang Tuhan mau, itu akan jadi berkat. Anda bisa bayangkan Yusuf hari itu, dia ditempatkan ketemu dengan Firaun, orang Mesir, di mana ada banyak orang yang tidak percaya di situ. Tapi oleh Yusuf, bangsa-bangsa dan termasuk Mesir, dia menjadi berkat. 7 tahun masa kelimpahan, dia menabung, dia diberi kepercayaan. Bahkan 7 tahun masa kekeringan, kelaparan. Melalui Yusuf, Mesir menjadi berkat bagi seluruh dunia, termasuk Israel menjadi dikenal. Saya berdoa Anda adalah Yusuf-Yusuf itu. Hari ini Anda kalau diberkati, silakan like, comment, and subscribe. Kita ketemu podcast berikutnya. God bless.